Haleluya. Puji nama Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya dimanapun kita berada, Tuhan Yesus yang menyertai. Dia juga Tuhan yang akan memberkati setiap kehidupan kita, keluarga jemaat GPD Elsa Magelang. Puji nama Tuhan, saat ini kita akan belajar bersama-sama dalam kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema, Aku akan berharap. Kita akan melihat di dalam kitab Ratapan 3 ayat 21. Kitab Ratapan pasal 3 ayat 21, demikian firman Tuhan. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu, aku akan berharap. Kita melihat kata aku akan berharap, ini merupakan ungkapan yang sungguh luar biasa karena tidak mudah mengungkapkannya di saat keadaan sangat sulit karena penderitaan yang begitu hebat. Dan itu dijelaskan di dalam ayat yang pertama. Akulah orang yang melihat sengsara disebabkan cambuk murkanya. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, akulah yang telah merasakan. Jadi di sini bukan hanya sekedar melihat, tetapi merasakan atau dia juga menikmati penderitaan itu, sengsara itu yang menimpa dia. Dan di sini dikatakan, akulah orang. Ini menunjuk pada umat Tuhan yang sedang merasakan sengsara atau penderitaan. Namun dalam hal ini Yeremia mewakili penderitaan umat Tuhan. Itu sebabnya di bagian awal kalau kita lihat pasal ini, kita akan menemukan keluhan dari Yeremia. Dan keluhan di sini dicurahkan dengan penuh perasaan yang mengalir dengan lancar. Bahkan ia seperti orang yang kebingungan karena tidak ada lagi penghiburan ketika dia berada di dalam gelap yang tidak ada terang. Di dalam ayat 2 dan ayat 6, ia menghalau dan membawa aku ke dalam kegelapan yang tidak ada terangnya. Ayat 6, ia menempatkan aku di dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati. Jadi kita lihat di sini kegelapan diartikan sebagai penderitaan yang tidak adanya penghiburan maupun bimbingan. Nah, yang kita lihat di sini mengapa penderitaan ini harus dialami oleh umat Tuhan. Kalau kita melihat lagi di pasal-pasal sebelumnya, bahkan di kitab-kitab sebelumnya, ada kitab Yeremia. Tentu ini adalah jawabannya karena dosa penyembahan berhala. Itu adalah persinahan di hadapan Tuhan. Dosa memberontak kepada Tuhan dan kepada kebenarannya. Dalam hal ini mereka mengabaikan setiap teguran Tuhan dan mereka memilih untuk tidak bertobat. Nah, karena inilah Tuhan meninggalkan umatnya. Tuhan meninggalkan tempat kudusnya, yaitu di bait Allah di Yerusalem. Karena tidak ada gunanya Tuhan hadir di dalam ibadah-ibadah umatnya kalau mereka menduakan Tuhan dengan menyembah berhala-berhala kafir yang disembah oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Mereka buat penyembahan kepada berhala-berhala. Inilah yang membuat umat Tuhan itu harus mengalami penderitaan, harus mengalami kesengsaraan. Dan ini adalah bentuk dari hukuman Tuhan. Dan dari penderitaan, kesengsaraan ini membuat Nabi Yeremia sangat sedih. Yeremia sangat sedih melihat kehancuran kerajaan Yehuda. Karena Tuhan menyerahkan mereka kepada orang Kasdim yang memperlakukan mereka dengan sangat kejam dan membawa mereka dalam pembuangan sebagai tawanan.
Hal inilah yang membuat Nabi Yeremia sangat sedih. Sehingga ia menempatkan diri sebagai Yerusalem yang berdosa, yang mendapat hukuman dari Tuhan dan sedang mengeluh karena penderitaan. Dan kita bisa lihat itu di ayat 1 sampai ayatnya yang ke-18. Sesungguhnya aku dipukulnya. Mulai ayat 1 lagi. Akulah orang yang melihat sengsara disebabkan cambuk murkanya. Ia menghalau dan membawa aku ke dalam kegelapan yang tidak ada terangnya. Sesungguhnya aku dipukulnya berulang-ulang dengan tangannya sepanjang hari. Ia menyusutkan dagingku dan kulitku, tulang-tulangku dipatahkannya. Ia mendirikan tembok sekelilingku, mengelilingi aku dengan kesedihan dan kesusahan. Ia menempatkan aku di dalam gelap, seperti orang yang sudah lama mati. Ia menutup segala jalan keluar bagiku. Ia mengikat aku dengan rantai yang berat. Walaupun aku memanggil-manggil dan berteriak minta tolong, tak didengarkannya doaku. Ia merintangi jalan-jalanku dengan batu pahat dan menjadikannya tidak terlalui. Laksana beruang ia menghadang aku. Laksana singa dalam tempat persembunyiannya. Ia membelokkan jalan-jalanku, merobek-robek aku dan membuat aku tertegun. Ia membidikan panahnya, menjadikan aku sasaran anak panah. Ia menyusupkan ke dalam hatiku segala anak panah dari tabungnya. Aku menjadi tertawaan bagi segenap bangsaku, menjadi lagu ejekan mereka sepanjang hari. Ia mengenyangkan aku dengan kepahitan, memberi aku minum ipu. Ia meremukkan gigi-gigiku dengan memberi aku makan kerikil. Ia menekan aku ke dalam debu. Engkau menceraikan nyawaku. Dari kesejahteraan, aku lupa akan kebahagiaan. Sangkaku hilang lenyaplah, kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan. Jadi kalau kita lihat, dari ayat 1 sampai ayat 18 ini, keluhan akibat penderitaan dari umat Tuhan yang diwakili oleh Yeremia. Namun kalau kita lihat, sekalipun penderitaan itu sangat hebat, Yeremia memperhatikan sesuatu yang membangkitkan harapannya kepada Tuhan. Itu ada di ayat 21 yang menjadi ayat pokok kita pada saat ini. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Ada sesuatu yang membangkitkan harapannya kepada Tuhan. Di dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, meskipun begitu harapanku bangkit kembali ketika aku mengingat hal ini. Apa yang diperhatikan, apa yang diingat oleh Yeremia yang membuat semangatnya bangkit? Kasih setia Tuhan yang kekal. Ayat 22, 23 dan ayat 24. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Kasih setia Tuhan merupakan dorongan untuk tetap berharap pada Allah dan untuk terus menantikan keselamatan darinya dengan terus berseru kepadanya. Kalau di dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan kasih setia Tuhan kekal abadi, rahmatnya tak pernah habis. Ini yang diingat oleh Yeremia, ini yang diperhatikan oleh Yeremia di tengah penderitaan. Yeremia mengingat bagaimana kasih Allah itu abadi, kasih Allah itu kekal, gak pernah berkesudahan. Ini yang mendorong dia untuk tetap berharap hanya kepada Tuhan, karena dia percaya dia dan umat Tuhan pasti diselamatkan. Yeremia teringat kepada kasih setia Tuhan yang kekal, sehingga di tengah penderitaan dia mengungkapkan, aku akan berharap hanya kepada Tuhan, karena Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Ayat 25 katakan, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia.
Baik di sini berarti ada pengampunan ketika kita berharap kepada Tuhan. Dan pengampunan itu ketika kita menyesali dosa dan mau bertobat. Di dalam Ratapan 3 ayat 31 sampai ayat 33 dikatakan, karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan, karena walau ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya, karena tidak dengan rela hati ia menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Saya baca lagi di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, sebab Tuhan tidak akan menolak kita untuk selama-lamanya. Setelah ia memberikan penderitaan, ia pun berbelas kasihan karena ia tetap mengasihi kita dengan kasih yang tak ada batasnya. Ini kasih kekal. Ia tidak dengan rela hati membiarkan kita menderita dan sedih. Itu sebabnya biar lewat kebenaran firman Tuhan pada saat ini kita belajar satu hal. Apapun penderitaan yang kita alami di hari-hari ini, mungkin tidak sama seperti umat Tuhan. Penderitaan karena dosa yang mereka lakukan dan mereka harus mengalami penderitaan, kesengsaraan. Tetapi apapun yang kita alami, teruslah berharap. Sama seperti Nabi Yeremia berkata, aku akan berharap. Kita pun akan berkata, aku akan berharap. Karena firman Tuhan katakan, kasih kesetia Tuhan itu kekal dalam kehidupan kita. Perhatikan itu. Ada kasih yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Kalau kita mau tetap berharap, kita akan menikmati segala kebaikan. Kita akan menikmati segala sesuatu yang luar biasa dari Tuhan. Kita diselamatkan oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita akan berdoa. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih buat anugerah-Mu, kebaikan-Mu. Kami boleh kembali menikmati firman-Mu pada saat ini. Biarlah firman-Mu jadi kekuatan bagi kami. Ajar kami untuk selalu tetap berharap kepadamu. Apapun yang sedang kami alami di hari-hari ini. Mungkin itu karena dosa kami. Mungkin itu karena sesuatu yang Tuhan izinkan untuk membangkitkan iman kami. Namun kami mau tetap berharap hanya kepada Tuhan. Karena ada kasih yang kekal. Ada kasih yang tidak ada batasnya. Ada kasih yang abadi. Yang selalu menjadi bagian dalam setiap kehidupan kami. Yaitu kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya kasih Tuhan makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kami dapat memilih apa yang baik, supaya kami suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.